Di industri kamera yang terus bertumbuh dan gila ini, ada banyak jenis kamera merek yang berbeda-beda yang kita jujur udah cobain lumayan banyak ya. Tapi so far kita nyamannya di Fujifilm. Dan oleh karena itu juga kita ngerasa kalau kamera brand Fujifilm itu cocok banget untuk pemula. Kenapa sih? Langsung kita bedah. Buat kalian yang baru ingin mendalami dunia foto atau video, kita udah ngumpulin 6 alasan utama kenapa Fujifilm cocok banget buat kamu yang baru starting out di foto atau video. Nah, pertama-tama nih Jos, kita udah ngumpulin 6 alasan. Alasan pertama lo, kenapa lo pilih brand Fujifilm sebagai kamera lo? Jujur gue dari pemula juga awalnya mulai pakai Fujifilm. Itu gue pertama kali pakai Fujifilm X-T1. Dan experience gue, salah satu yang gue suka dari seri X-T khususnya ya, adalah pengaturan segitiga exposure yang gampangnya minta ampun. Kenapa? Karena dia bikin sistem dial di atas. Jadi ada dial exposure, ada dial ISO, sama dial shutter speed. Dan kalau misalnya kalian mau atur aperture pun, kalian atur aperture ringnya di lensa. Jadi istilahnya buat orang yang bingung banget nih, sering banget bahkan yang profesional gue lihat, kalau misalnya dia nyentuh brand kamera baru, dia harus buka menu dulu terus kayak, bentar saya ganti F, buka layar, buka menu, itu kan akan makan waktu banget ya. Kayak gue tahu brand apa. Kalau misalnya kita ngomongin brand Fujifilm, buat pemula menurut gue sangat intuitif ketika kita ada dial yang khusus untuk atur settingan sesuai masing-masing bagian segitiga exposure. Oh mau ganti aperture, kita tinggal putar aperture ring. Oh kita mau ganti shutter speed, putar di shutter speed. Kalau kalian pakai aperture priority, shutter priority gitu, kalian bisa dengan mudah ganti di EV dialnya. Nah itu enaknya dari seri X-T. Buat seri-seri yang lain, seri XS, seri XH, kalian juga punya fleksibilitas untuk atur custom buttons supaya dengan mudah kalian juga bisa. Meskipun nggak semudah seri XT ya, tapi menurut gue tetap cukup intuitif untuk kalian. Jadi kalian bisa atur tanpa harus lihat layar kamera lagi untuk atur settingan. Oke, next kita mau bahas apa nih, Lui? Ya sebenarnya balik lagi, tadi kan lu bilang banyak custom button ya. Kalau gue ngelihat dari desainnya, bro. Desainnya cakep banget, man. Dia biasanya ada keluar warna silver sama warna hitam. Dan balik-balik lagi nih sebenarnya ke custom button. Karena dia si Fuji ini didesain seperti kamera analog lama. Jadi dia custom buttonnya tuh lu bener-bener kayak vintage camera gitu loh. Shutternya harus diatur di mana. Jadi lu cepet gitu, lu nggak usah misalnya ke menu terus ganti-ganti kayak brand. Di sensor aja ya itu. Dia juga ada custom swipe button. Kalau gue personally gue suka banget, tapi dia nggak suka gitu. Swipe kanan, lu langsung film simulation. Swipe kiri, Kelvin udah kayak main game aja tuh. Tapi mostly karena desainnya sih cakep gitu kan. Apalagi kamera saya X-S20 gitu kan, ganteng banget gitu kan. Vintage, kecil. Yang gue suka tuh dia lumayan kecil ya, lumayan. Iya, tapi gitu. Gripnya tetap enak. Gripnya enak banget menurut gue. Kalau buat gue sebagai videographer dan fotografer, panning, tilting jauh lebih enak. Walaupun lu nggak pakai cage. Apalagi kalau lu pasangin lensa tele juga, lu gripnya tetap enak. Kayak nggak bakal lepas gitu lu giniin juga. Kamera tuh makin lama bodinya tuh kayak robot, tau gak sih lama-lama tuh. Maksud lu robot? Banyak brands itu enggak. Banyak brands itu menurut gue ngerasa kayak body kamera tuh rata-rata bosen, lumayan boring. Kalau itu gue setuju. Ya, body kamera tuh mulai boring bentuknya. Kenapa gue suka desainnya Fujifilm? Karena dia fresh aja. Kalau gue lihat emang dari dulu ya sebenarnya Fujifilm tuh punya karakteristik sendiri kalau soal desain ya. Nggak flat di hitam aja, dia ada berbagai warna sama yang sebenarnya bukan masalah casingnya lah. Gripnya itu ya, ergonomisnya lah ya. Ergonomiknya enak banget. Oke, selanjutnya tadi kita udah ngomongin desain dari Fujifilm, kita masuk ke alasan ketiga. Kira-kira apa nih alasan ketiga lo milih? Buat pemula, alasan ketiga ini cukup penting ya. Kalau misalnya kita ngomongin menu yang gede banget itu ya, misalnya kayak kalau kalian lihat menu Fujifilm tuh jujur, bahkan buat gue lumayan pusing karena 6 panel tuh 6 panelnya isinya ada 14 poin gitu kan, kayak pusing banget. Jadi bahkan Fuji lebih banyak lagi loh. Iya, bahkan brand-brand lain juga banyak banget. Dan gini, sebenarnya semua kamera itu ada Q menu sebenarnya. Kalau di Fujifilm kita namanya Q menu. Tapi yang gue suka dari Q menunya Fujifilm adalah customizable banget. Dan dia bentuknya kayak HP gitu, ada app, kayak ada kotak-kotak gitu yang kita bisa pilih mau di mana. Sedangkan kalau gue lihat brand lain, bentuknya biasanya kayak dia muterin screen gitu. Atau bahkan dia kayak langsung bikin kayak panel lagi, buka menu lagi, kayak kalian buka setting kamera biasa gitu. Jadi gue suka punya Fujifilm karena bentuknya kotak bebas, lo mau bikin 4x4, 4x3. Kalian bisa masukin settingan-settingan favorit kalian yang bisa kalian sering pakai.
Yang biasanya gue masukin ketika gue nggak mau pakai buttons kamera gue, tapi gue mau dapat ease of access untuk ganti settingan itu. Kayak mungkin gue bisa share kali ya, ini bentuk queue menu gua yang udah di standardize di Until 8. Kita standar pakai semua kayak gitu kurang lebih ya. Jadi kurang lebih ya jadi enak banget flow-nya untuk kita otak-atik settingan kamera tanpa harus buka menu lagi dan cari halaman-halaman dan DKK gitu. Kalau dari gue ya, yang paling kepake tuh ganti lu mau mengut slow mo atau enggak. Kedua mau ganti Kelvin. Ketiga ganti film simulation. Yeah. Itu 3 on the go gue selalu gue pakai queue menu karena cepet banget men. Dan itu bisa di customize yang kayak Josh bilang bisa 4, 8, 12. Jadi kalau lu sering-sering ganti setting berbagai skenario, misalnya syuting pagi, syuting siang dan lain sebagainya, itu cepet banget. Oke, sekarang kita masuk ke poin 4. Kira-kira lu kenapa menurut lu sebagai orang yang masuk ke Fujifilm, bukan sebagai pemula, tapi kira-kira untuk pemula, menurut lu apa alasan lagi yang bisa bikin orang tertarik untuk mencoba Fujifilm? Oke. Jadi gue bisa cerita dikit, dulu tuh gue brandnya brand lain. Oke. Udah tau lah apa. Gitu kan. Sok-sok kayak Disney gitu. Nah, tapi si teman saya ini introduce saya ke Fujifilm. Setelah saya coba, ada salah satu resep yang sangat membuat hati saya meronta-ronta dan ingin menggunakan Fujifilm. Disebut dengan film simulation, terutama yang disebut dengan nostalgic negatif. Karena saya base-nya sekarang ke fotografi ya, retoucher. Begitu saya jepret, warnanya cakep banget. Bisa dilihat mungkin di sini ya. Jadi SOOC, straight out of the camera. Jadi warnanya tuh udah matang gitu. Lu nggak usah grading lagi. Ya ini kita ngomong deh, gue colorist. Tapi begitu gue lihat warnanya, ini udah matang. Ini lu cuma tinggal basic correction, dikit ya. tambah kontras, tambah highlight sedikit, perfect. Kirim ke klien. Kalau kalian butuh yang seperti orang-orang wedding gitu, yang pengen cepet, same day edit, Gaspol ya. kan langsung kirim, selesai gitu. Nah sedangkan kalau buat video bisa film simulation bisa dipakai di foto dan video juga. Film simulation hacker itu apa? Nostalgia negatif sama kayaknya. Kalian harus cobain. Jadi kalau buat orang-orang baru, menurut gue sih itu sangat kepake ya. Biasanya kalau misalnya kalian lemah di color grading atau kalian nggak mau pusing color grading, semuanya udah ada langsung di kameranya dan bahkan kalian bisa edit shadow highlightnya. Iya, gue suka banget ada customizing kayak warna, saturationnya, shadows, highlights, grade, semua udah ada. Gue juga mau tambahin, di kamera brand lain biasanya kalian akan memiliki jenis color profile yang limited. Sedangkan kalau di Fujifilm, film simulation yang mereka bilang itu untuk profile warna itu kita dapat kurang lebih kalau nggak salah 19. Kalau nggak 14, 19 gue lupa. Dengan opsi sebanyak itu, kalian mau bikin mood segimanapun sebenarnya bisa-bisa aja. Kayak misalnya kalau untuk kayak tadi itu sebenarnya nostalgic negatif itu untuk gue personally kalau gue mau bikin passion project, art project gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau kayak foto produk, kita selalu pakai Provia standar. Kalau misalnya mau portraits, kita pakai Pronek. Astia juga bisa. Astia. Kalau misalnya kita mau street travel, kita bisa pakai Classic Chrome. BW pun udah ada presetnya, ada Acros. Jadi kayak seru aja gitu, kayak kayaknya kalau pakai warna ini asik deh. Seru ya. Ganti lagi sih, seru lagi. Dan balik lagi bisa dikombin sama custom button yang tadi lu bilang. C1, C2, C3, 4, lu udah punya satu resep, tinggal ganti. Cepet gitu. Iya, benar. Itu kelebihannya sih. Tapi dengan kamera Fujifilm, kalau misalnya kalian shoot RAW, nanti di Lightroom misalnya, kalian tetap bisa ngebalikin atau bisa otak-atik film simulation sekali kembali. Sebenarnya in camera juga bisa ya. Gue lupa bilang juga, in camera lu juga bisa otak-atik tapi limited ya. Dimana ya kalau misalnya kalian shoot terus kayak merasa harusnya tadi gue shoot pakai Eterna ya misalnya. Kalian tinggal ganti, dia akan langsung ganti ke Eterna. Lu beli preset orang, ini lu beli kameranya udah dapet 19 preset. Gak usah mikir lagi. Enggak, tapi sebenarnya yang pengen gua highlight adalah Fujifilm punya color profile itu sangat-sangat artsy. Iya. Dibandingkan dengan kamera-kamera lain. Karena dia meniru kamera vintage ya. Iya, karena kan kasarnya gini, dulu kan dia emang perusahaan yang jual stok film. Stok film. Jadi basically dia udah punya developmentnya, dia udah punya intelek untuk ngekemas warna. Dia cuman tinggal ubah dari analog ke digital gitu kan. Betul. Warnanya kayak Kodak, kayak apa segala semua. Iya. Bener-bener kayak film kamera. Jadi kalau kalian suka foto-foto yang artistik, mau foto street dan lain sebagainya. Kalau lu mau bikin bapak mama lu nostalgic lihat foto hasil mereka, lu pakai Fujifilm dah. Cak. Sebenarnya ini kan kita bahas tentang pemula, tapi biasanya anggapannya kalau kita beli kamera kita nggak mungkin pakai tahun 2 tahun terus ternyata kita profesional, tiba-tiba
gue harus beli lagi nih gitu. Kebanyakan duit. Tapi gini deh, kalau misalnya kita mau invest panjang, kalau kita mau punya kamera yang tetap beginner friendly, tapi kalian bisa punya spek yang lumayan profesional, Fujifilm adalah jawaban kalian. Contohnya di seri XS10 dan ke atas gitu ya. Nah, kenapa? Karena di seri-seri itu kalian punya customizable specs yang mantep banget kalau misalnya kalian butuh. Kayak misalnya di seri XS10 aja, kalian udah punya in-body image stabilizer. IBIS. Ya, yang bisa ngebantu kalian untuk nge-stabilize proses perekaman ataupun pengambilan gambar kalian. Begitu pula kalau misalnya kita naik dikit ke XS20, kalian udah dapet 10-bit color yang biasanya dipakai oleh profesional gitu. Dan bahkan kalau untuk foto kalian bisa dapet pixel shift kalau nggak salah. Tadinya kan kamera ini 26 megapiksel. Kalau kalian tempel di tripod terus kalian nyalain pixel shift, kalian bisa pakai sampai 108 megapiksel kalau nggak salah. Kameranya munyil-munyil oke, kayak buat entry level anggapannya. Cuman kalau lu bedah lebih dalam, ada jauh lebih banyak pro features yang nggak bisa pakai. Untuk video misalnya, kalian punya 6.2K. 6.2K itu bisa diotak-atik lagi. Kalian mau 10-bit atau 8-bit. Yes. Bit rate-nya mau berapa? Bisa diatur. Di merek-merek lain, kalian mau nggak mau terpaku ke 2 settingan bit rate biasanya. Atau bahkan 1 bit rate yang lo nggak bisa pilih. Tapi dengan Fujifilm bisa pilih 3, 4, 5, 6 opsi bahkan kalau misalnya di Pro Series-nya. Supaya kalian bisa fleksibel banget atur bit rate sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi sebenarnya kalau mau disimpulin tuh dia cocok buat beginner, tapi kalau lu udah beralih mau ke expert nih, lu udah 5 tahun pakai, bisa gitu. Bisa. Possible. Ada 6.2K, lu mau bikin film, mau apa semua Iya. udah lengkap ya gitu. Sedangkan kalau lu pemula-pemula banget yang pengen gak color grading, misalnya langsung footage-nya bagus, ada langsung film simulation. Iya, gitu. jadi kayak menurut gua untuk orang yang dari beginner ke semi profesional itu transisinya gampang banget. Oh, gue punya XS10, gue mau naik profesional dikit bisa. Dan ekosistemnya gak usah ganti, gak usah ganti. Iya, iya anggapannya, ya mungkin lensanya ganteng lu udah invest lensa gantengnya dari XF, ya udah ganti body aja. Sedangkan kalau di merek lain, kalau lu mau naik pro kan sensornya ganti, lensanya harus ganti. Oke, kita masuk ke poin terakhir banget nih. Kenapa menurut kita pemula itu cocok banget buat? Kira-kira apa lu? Poin ke-6 menurut lu kenapa pemula cocok pakai Fujifilm? Gue sebagai seorang fotografer, videografer, gue pakai namanya viewfinder buat foto. Oke. Screen buat video. Gue suka banget sama screennya Fuji. Gak tahu ya, dari seri XS10 aja menurut gue udah bagus. Dan dia juga ada touchscreen ya sekarang dan flip screen, jadi enak gitu buat videografer. Tapi yang paling gue amaze adalah screennya bener-bener bagus. Kalau lu bandingin sama Merek lain, kita bukan bias ya, kita cara nyata gitu. Secara objektif kalian bisa lihat angkanya sendiri. Kalau kalian pengen coba gitu kan, di compare kalian lihat jelas. Screennya tuh emang beda, jauh-jauh lebih bagus, lebih tajam menurut gua, lebih jernih aja gitu. Gue nggak tahu kenapa kayak contohnya si brand Oret itu meskipun dia Udah ada nama apa sih sama brand orang? nggak, ini comparison aja. Gue dulu pengguna loh. Jelas gitu. Ya, ini kita ngomongin misalnya di brand Oret ya. Kelemahannya dari dulu selalu di seri mid range bahkan sampai yang agak high end pun kelemahannya selalu di screen. Karena screen dia selalu pakai khususnya di EVF ya, Electronic Viewfinder itu selalu pakai pixelnya tuh rendah banget. Mungkin terdengar banyak, cuman dia itu kurang lebih di 2,4 juta. Itu aja udah kelas yang lumayan atas. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kayak Fujifilm, itu aja dia udah kalau nggak salah 3 jutaan. Bahkan yang seri X-H2S yang gue pakai itu hampir 5 juta pixel kalau gue nggak salah. Jadi kayak kerasa banget EVF-nya itu memiliki standar yang berbeda. Padahal harganya lebih murah. Gue pakai screen Apple ya. Ya, coba merek-merek kamera pakai displaynya Samsung yang 120 Hz, yang OLED, yang kenceng, biar kalau kita lihat viewfinder tuh kayak nonton TV yang di department store itu, yang high-res goblok ya. Yang ada kamera overheat gila. Ya tapi harus diakuin bener-bener screennya Fuji tuh menurut gua crystal clear. Salah satu benefit yang gue paling ngerasa tuh kalau misalnya kita mau manual focus, Manual focus. ya kan? Orang bisa aja ngandalin focus peak. Tapi kadang kita kayak nggak tenang. Karena fokus pick kan banyak bagian yang kena tajam. Tapi kalau kita mau lihat benar-benar tajam atau enggak, layar viewfinder dan screen itulah akan menjadi penentu lu. Kalau misalnya ternyata layar lu agak burik dan ternyata di layar itu terlihat tajam, nanti lu nyesel pas lu pindahin ke PC. Waduh, fokusnya nggak dapet. Gitu. Pernah kejadian tuh. Iya. Oh iya, sama Fuji juga ada satu feature buat focusing. Jadi dia tuh kayak ada dial gitu loh. Oh iya, itu Kalau udah fokus, misalnya kita tinggal cocokin ke tengah, fokus. Itu fitur yang bagus banget, gak ada di kamera lain menurut gue. Ada gak sih? nggak tahu deh. Tapi gue baru ketemu di Fuji. ya di X-H2S khususnya gue Yes. taunya. Kalau di XS20 gue nggak tahu deh. Gue suka banget, salah satu alasan gue semangat gitu kalau manual fokus tuh gara-gara itu. OP ya. Iya menurut gue sih.
OP sih, gila itu fitur yang enak banget. Jadi kurang lebih itu beberapa poin kita yang kita ngerasa akan mendorong lu untuk terus berkarya di foto dan video, bisa naikin motivasi kalian dan bawaan kalian untuk terus syuting kalau misalnya kalian pakai Fujifilm. Tapi kita juga pengen tahu pendapat kalian. Kira-kira kamera pertama kalian tuh apa dan kenapa kalian menggunakan merek itu dan apakah kalian termotivasi terus? Does it inspire you gitu ya? Istilahnya. Kasih tahu kita di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video dari Creative Aid. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. And that's all from us. And I'll see you In the next one.